SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi Allah peluang, kelapangan waktu untuk hadir di majelis ta'lim, di mana sama-sama kita ketahui ini adalah waktu bekerja. Tapi ternyata masih ada yang ingin meluangkan waktu untuk belajar. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Islam yang berupaya, berusaha untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau, baik dalam pribadinya, keluarganya, dan tengah-tengah masyarakatnya. Karena yang menghidupkan sunnah orangnya sedikit dan masih ghuraba, masih sangat asing. Walaupun sudah banyak yang mengikuti dakwah tauhid, namun jika kita bandingkan presentasinya dengan jumlah penduduk Indonesia atau penduduk yang beragama Islam, masih terlalu sedikit. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Judul kita pada pagi hari ini yaitu apa Pak judulnya? Ketakutan di hari kiamat. Ikhwah, salah satu rukun iman yang sudah sama-sama kita maklumi yaitu al-imanu biyaumil akhir, beriman dengan hari akhirat, di mana semakin mantap keimanan seseorang dengan hari akhirat, maka akan semakin mudah seseorang itu untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tipis keimanannya terhadap hari akhirat, maka otomatis berdampak buruk terhadap amalan kebaikannya. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk berinfak misalnya,
Mungkin seorang yang tak beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia berpikir, untuk siapa saya berinfak? Saya yang mencari uang, terkadang tanpa batas waktu, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Terkadang pergi malam, pulangnya pun malam, sampai 24 jam. Ketika mereka dapati, kemudian mereka berikan kepada orang lain. Bahasa kitanya enak sekali, dia saya berikan. Saya yang capek-capek, dia yang dapat. Mengapa demikian? Ini akan muncul dalam pemikiran orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Sementara dunia ini merupakan kampung darul amal, kampung perbuatan, kampung beramal, tempat kita beramal. Sementara akhirat adalah darul jaza. Di akhirat itu kampung untuk mendapatkan balasan. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang yang beriman dengan hari akhirat itu sangat baik dampaknya terhadap kehidupan mereka. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau dia diam. Artinya Anda kalau berbicara hati-hati. Karena hasil pembicaraan itu tidak hanya bermudarat di dunia, tapi juga akan bermudarat, berbahaya, membahayakan diri kita sampai akhirat. Makanya Allah katakan, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik saja. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Setan itu bisa merusak hubungan di antara sesama mereka. Akhirat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min sakhatillah la yara bihi ba'san la yara bihi balan yahwi bihi fin nari sab'ina kharifan. Seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa dia sadari, dia mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah itu marah. Gara-gara satu kalimat itu Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia ucapkan yang baik atau dia diam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa anak Adam itu paling banyak dikarenakan lisan. Dosa anak Adam. Kita lihat dosa tangan. Apa dosanya? Mukul. Mukul seseorang nggak layak dipukul. Apa lagi? Mencuri. Kayak apa lagi, Pak? Megang istri orang. Iya kan? Kalau istri sendiri nggak berpahala megang istri sendiri. Tapi kadang-kadang agak sungkan megang istri sendiri. Itu tangan, ikhwah, nggak banyak. Kaki, apa Pak kaki? Dosa kaki. Pergi ke tempat maksiat, kemudian nendang anak misalnya gitu ya, yang nggak salah. Apalagi nendang istri. Apalagi nggak banyak. Tapi coba kita cerita lisan. Coba Pak, lisan Pak. Ghibah, namimah, al-kidhib, dusta. Apa lagi? Sum'ah kan lisan. Terdengar supaya terlihat baik begitu kan. Banyak ikhwah, banyak tentang dosa lisan. Baik. Itu nanti akan berdampak ke hari akhirat. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana hari akhirat itu. Hari akhirat kita kapan dimulai, Pak? Sejak kita mati. Mulailah hari akhirat kita.
Itu dia. Beda dengan hari kiamat ya. Hari akhirat itu lebih umum ketimbang hari kiamat. Para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hari kiamat di mana apabila seorang mukmin dia mendapatkan nikmat alam barzakh, dia akan katakan Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Apabila dia seorang yang mendapatkan azab kubur, maka dia akan mengatakan Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Karena dua orang ini tahu apa yang dia dapat saat itu, maka yang akan dia dapati di hari kiamat kelak itu jauh lebih dahsyat. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, maka di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih dahsyat. Mereka yang mendapatkan azab kubur, apa yang menanti dia jauh lebih dahsyat. Makanya masing-masing sesuai dengan kondisi dia. Yang mukmin mengatakan Rabbi aqimis sa'ah, yang kafir mengatakan Rabbi la tuqimis sa'ah. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat bagaimana sebenarnya fenomena hari kiamat. Dan hari kiamat ini ikhwah tidak ada yang mengetahuinya kapan. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha, dan aku rahasiakan. Ada beberapa ayat. Pertama, inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Kemudian inna sa'ata la, pakai kalimat la. Inna sa'ata la'atiyatun, pakai lam taukid. Sesungguhnya hari kiamat, kalau yang pertama sesungguhnya hari kiamat akan datang. Nomor dua, inna sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Yang ketiga, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan. Ini untuk memantapkan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang. Kalau ada orang yang menghitung-hitung kapan terjadi hari kiamat, ketahuilah dia tidak benar. Siapapun dia. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, Jibril bertanya kepada Rasulullah, Ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu ketimbang orang yang bertanya. Rasulullah tahu itu malaikat. Yang kamu tanya aku tidak lebih tahu ketimbang kamu yang bertanya. Rasulullah tahu dia ada Jibril. Rasulullah ada Sayyidul Mursalin. Rasulullah merupakan pemimpin para nabi. Enggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Malaikat juga, malaikat Jibril, dia adalah Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, juga nggak tahu. Kalau Rasulullah pemimpin para nabi, malaikat Jibril pemimpin para malaikat, mereka berdua nggak tahu, terus kok ada orang yang bisa menghitung-hitung? Kalau sempat ada yang menghitung-hitung, ikhwah, ketahuilah itu sebuah kesalahan. Oh, sebelahnya nggak ada rupanya. Saya gini-gini tadi. Itu sebuah kesalahan besar. Ada seorang imam yang dikenal bahwasanya dia akan menghitung-hitung sekian ratus tahun, ketahuilah itu salah. Karena Allah sudah katakan akadu ukhfiha, aku rahasiakan. Baik. Kemudian bagaimana sih kondisi hari kiamat? Kondisi kita ketika hari kiamat itu bagaimana? Ketika alam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu bagaimana? Jadi di sini sebenarnya ada dua pembahasan. Bagaimana kondisi kita sebagai manusia pada saat itu, diri kita ini, dan bagaimana kondisi alam pada saat itu. Pada saat ini yang kita bahas adalah bagaimana kondisi kita sebagai manusia di saat terjadi hari kiamat. Ikhwan rahimanallahu ikum, yaumal qiyamati yaumun azimul amri. Hari kiamat adalah hari yang sangat agung. Syadidu haulih, yang sangat mengerikan.
La yulaqil ibadu mislah. Belum pernah seorang hamba pun melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu. Belum pernah pemandangan yang sengeri itu, yang sangat menakutkan itu sebelumnya. Kalau Bapak mungkin pernah melihat ada dump truck saling tabrak misalnya. Kemudian di sana ada orang yang kepencet misalnya, sampai lepes misalnya, otaknya terburai misalnya. Itu belum ada apa-apanya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah nengok di suatu video bagaimana menggambarkan hancurnya alam, belum apa-apa. Tidak ada satupun peristiwa yang lebih mengerikan melebihi hari kiamat. Bagaimanapun dibayangkan, tidak bisa. Hari kiamat itu sangat mengerikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa takunul jibalu kal'ihin." Kamu akan lihat gunung itu bagaikan kal'ihin. Ihin itu ikhwah, kapas ataupun debu. Ihin itu gunung. Apa ada di alam ini makhluk yang lebih besar dibandingkan gunung yang ada di bumi ini? Tidak ada. Gunung Himalaya misalnya, Gunung Semeru, asapnya aja saudara, masih turun asap. Orang sudah puntang-panting. Itu masih asapnya. Gimana kalau gunung yang terbang-terbang? Coba. Itu gunungnya. Manusia gimana? Kalau gunung terbang-terbang seperti itu, terus manusia gimana manusia? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Belum pernah ada peristiwa yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan yang pernah terjadi sebelumnya, yang pernah dilihat oleh manusia, bahkan yang pernah terbetik dalam benak manusia, melebihi ketika hari kiamat itu terjadi. Bagaimana manusia pada saat itu? Yang pertama, wasfullahi lidzalikal yaum bil azim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari itu dengan hari yang sangat agung. Dengan cara bagaimana? Wa hasbuna anna rabbana wasafahu bidzalik. Cukuplah Allah menceritakan kepada kita seperti itu, liyakunu a'zamu ma natasawwar mimma natasawwar. Agar hari kiamat itu lebih ketimbang apa yang sedang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Mutaffifin ayat 4 sampai 6. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, untuk suatu hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ad-Dahr ayat 27, Allah menyebutkan hari itu adalah hari yang tsaqil, berat. Hari itu hari yang sangat berat. Inna haula'i yuhibbuna la'ajilah, kata Allah. Sesungguhnya mereka para hamba-hamba dunia yuhibbuna la'ajilah. Mereka itu mencintai sesuatu yang cepat, instan. Apa itu? Ya dunia ini. Wa yadharunal akhirah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila, dan mereka membiarkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sering kita mengorbankan akhirat demi mendapatkan dunia. Padahal dunia itu tak seberapa. Dunia tak seberapa. Tetapi akhirat yang dikorbankan. Sering dalam Al-Quran kita melihat fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur, famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah
ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah main-main dan senda gurau belaka. Tetapi ternyata kita lebih mementingkan dunia yang main-main dan senda gurau dibandingkan hari-hari yang sangat sungguhan. Mengapa ikhwah? Kita perhatikan begini. Mungkin masih ingat dahulu bapak-bapak dan ibu-ibu ketika punya boneka. Ketika kita masih kecil. Dulu Mas, mainannya apa Mas? Itu kecil. Bom? Apa tadi? Oh mobil, kira bom. Mobil. Baik, waktu itu Mas, ini ada mobil nih, saya kasih mobil. Saya kasih sebelahnya cek 2 miliar, pilih yang mana? Enggak tahu. Kira-kira kita pilih mana dulu? Mobil atau cek 2 miliar? Mobil. Mengapa demikian? Karena kita enggak tahu. Kalau sekarang pilih yang mana? Oh, jelas. Setelah kita faham. Demikian akhirat tuh begitu. Kita nih sekarang ibarat anak-anak, enggak mengerti mana yang bagus itu apa. Seperti anak-anak tadi. Kalau di anak-anak pilihnya pistol-pistolan, mobil-mobilan. Bukan betulan. Mobil-mobilan lagi. Pistol-pistolan lagi. Memang benar-benar mainan. Itu yang lebih kita inginkan. Bahkan kita bisa meraung-raung, bisa gulung-gulung di tanah. Kalau mainan kita tidak kita temukan. Sampai seperti itunya. Perjuangannya tuh mempertahankan mainannya itu. Itulah kehidupan dunia kita. Begitulah yang kita pertahankan. Kadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Demi mendapatkan yang mainan-mainan itu, ikhwah. Makanya ketika Rasulullah lewat di sebuah kuburan, apa kata Rasulullah? Sungguh 2 rakaat lebih mereka inginkan ketimbang dunia dan seisinya. Mengapa demikian? Mereka sudah tahu harganya sebuah hari akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ibu-ibu kalau saya kasihkan al-fat lah 1 dibandingkan dengan sholat 2 rakaat, pilih yang mana ibu? Kejauhan nanyanya, masih malu-malu ibu. Bapak lah bapak, nggak usah al-fat, mahal, atos saja atos, E to Z, yang kecil itu. Atau karimun lah ya, mobil karimun. Pilih mana pak? 2 rakaat atau karimun? Ngaku aja, jujur aja jujur. Coba pilih yang mana? 2 rakaat atau mobil karimun? Yang betul. Kita mikirnya 2 rakaat, nanti juga pada zuhur masih ada 2 rakaat kan? Demikian ikhwah. Ya kalau yang wajib ya kita pertahankan ya. Mau pilih mana? Karimun atau sholat subuh 2 rakaat? Kalau itu ya kita pertahankan itu. Tapi kalau seperti sholat subuh, sunah subuh, sholat sunah zuhur, ya kita pilih yang jelas kan begitu. Yang jelas api di mata kita sekarang sama seperti mainan anak-anak tadi itu. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia. Kondisi kita hanya mungkin ada yang sadar dan ada yang tidak sadar, dan saya yakin banyak yang tak sadar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Inna haula yuhibbuna al-ajilah. Mereka itu lebih mencintai yang ajilah, yang ada. Memang kita hidup sekarang ini suka yang instan-instan kan? Makan instan. Begitu goreng enak, begitu. Akhirnya micin kan ujung-ujungnya. Yang instan kita suka. Kalau kita pergi ke tempat makan GPL ya Mas. Gitu kan, enggak pakai lama. Demikian, itulah yang terjadi. Sangat mencintai yang ajilah. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Allah katakan tuh hari-hari berat. Dalam surat Mudatsir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzalika yauma idzi yaumun asir. Hari itu adalah hari yang sulit. Tadi 1 disebutkan hari yaumun azim, yang agung. Kedua Allah sebutkan yaumun tsaqil, hari yang berat. Kemudian yang ketiga yaumun asir, hari yang sulit. Ini masih penamaan. Ya. Ini masih penamaan. Allah namakan hari kiamat itu dengan nama-nama yang cukup mencekam. Ya.
Nama-nama yang cukup mencekam. Dari namanya saja kita sudah bisa merasakan ini nama-nama yang memang sangat membuat kita takut. Kemudian ikhwah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kondisi manusia pada waktu itu. Yang pertama, surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Allah katakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwa kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan di hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau boleh saya tanya, apa hubungan bertakwa kepada Allah dengan guncangan hari kiamat? Apa kira-kira, Bang? Gimana, Bang? Mas? Cak? Le? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan hari kiamat sangat dahsyat. Maksudnya apa ini hubungannya ini? Kembali seperti yang kita katakan tadi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Agar manusia itu bisa bertakwa kepada Allah, mudah untuk bertakwa kepada Allah. Ingat hari kiamat, itu maksudnya. Inna zalzalatas sa'ah la syai'un azim. Guncangan hari kiamat itu sangat dekat, sangat dahsyat. Sama seperti ini ikhwah. Doa bangun tidur apa? Masa sih nggak hafal? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, itu mau tidur, bukan bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, apa artinya? Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan kita. Berarti dia mati tuh. Berarti kita baru mati. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Terakhir, walai nusyur, kepadanya kita akan kembali. Perhatikan ikhwah, ketika kita bangun tidur, kita disunahkan untuk mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan. Kita masih sempat untuk bertaubat, kita masih sempat untuk menambah amalan kebaikan kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa ilaihin nusyur, dan kepadanya nanti kita kembali. Artinya Allah alhamdulillah telah memberi kita kesempatan untuk hidup. Makanya ketika kalian punya kesempatan untuk hidup, ingat kalian akan kembali kepada Allah. Artinya kalian akan mati. Makanya ketika kalian punya kesempatan hidup, jangan lupa daratan apalagi lautan. Tetap ingat Allah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kan kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ah la syai'un 'azim. Sesungguhnya inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat sesuatu hal yang sangat dahsyat. Jadi jangan dikira guncangan seperti gempa 10 skala Richter. Belum apa-apa. Guncangan yang belum pernah terfikir dalam benak kita itu gimana. Sedahsyat-dahsyat guncangan yang terfikir kita, ketahuilah belum seperti itu guncangan hari akhirat. Syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kamu akan lihat. Tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu yang menyusui, dia akan tak peduli dengan bayinya. Ikhwah, seorang ibu adalah manusia yang dia rela demi anaknya. Bahkan dia akan rela menebus dirinya demi kehidupan anaknya. Ya seperti ketika ibu-ibu melahirkan.
Itu kan menyambung nyawanya. Sakit, Masya Allah kan, sakit luar biasa. Terkadang sampai Umi sakit. Kemarin anak saya baru melahirkan. Begitu Umi sakit, ya Allah, rasanya teriris-iris. Tapi coba nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, masih kepingin lahiran nggak mereka kira-kira? Masih kepingin? Tanya ibu-ibu. Baru melahirkan, aduh udah tobat nasuhah gitu kan, gak mau melahirkan lagi. Coba nanti 2 tahun lagi, pingin lagi punya anak. Begitulah ikhwah kaum ibu-ibu, luar biasa, ya, luar biasanya. Jadi seorang ibu demi untuk anaknya sehat walafiat, sehat lahir, ya, dia lahir dengan selamat, mereka nggak apa-apa, mereka nggak apa-apa merasakan sakit yang sangat dahsyat. Namun pada waktu itu tak ada seorang pun ibu yang peduli dengan anak bayinya. Tak ada seorang pun ibu yang peduli dengan anak bayinya, dicampakkannya anak bayinya. Saking takutnya pada waktu itu. Kemudian, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita-wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Tidak ada seorang pun ibu yang bisa mempertahankan kandungannya. Hanya dengan melihat saja gugur kandungannya. Wa taran nasa sukara. Kamu akan lihat manusia pada waktu itu mabuk. Wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi sesungguhnya azab Allah itu sangat dahsyat. Karena Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya manusia yang terburuk di muka bumi yaitu mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Itu wanita, manusia terburuk. Manusia yang langsung menyaksikan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu sebagai azab juga sekaligus untuk mereka. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi tadi satu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan seorang ibu sudah tak peduli lagi dengan anaknya, ya. Kalau dia tak peduli dengan anak yang sudah dewasa ya masih bisa dimaklumi, tapi tak peduli dengan anak yang masih bayi. Yang kata orang Medan, buah jantung sibiran tulang. Buah jantung sibiran tulang belahan jiwa. Dipakai juga nggak di Surabaya ini? Enggak ya. Demikian menunjukkan betapa sayangnya dia anaknya. Namun di hari akhirat ketika hari kiamat dibuang semua. Ikhwah, sayang kepada anak itu tidak perlu pakai agama. Semua orang sudah Allah beri insting, semua ibu sudah Allah beri insting untuk menyayangi anaknya. Makanya kan orang kafir-kafir itu apa perlu dikasih tahu? Bu, sayang ya, hanya lu sayanglah dengan anakmu. Gak perlu. Gak perlu. Kenapa? Dia sudah Allah beri insting untuk sayangan anaknya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Namun begitu pun insting itu hilang. Habis. Insting seorang ibu untuk menjaga kehamilannya itu gak perlu pakai agama. Gak perlu pakai dalil. Mereka yang hidup di hutan tak pernah dengar pendidikan apapun, dia akan menjaga kehamilannya. Sama seperti dengan sayang kepada anak bayinya, itu tidak perlu ada pendidikan apapun. Namun insting itu pun habis pada waktu itu. Ya. Kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 42-43. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian mengira Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Mungkin ada seorang yang terzolimi, dia bergumam dalam hatinya, kenapa Allah biarkan orang zalim ini? Sudah banyak korban-korban yang dizoliminya. Mereka orang-orang lemah yang tidak mampu untuk membalas. Mereka orang lemah yang tidak mampu berbuat apapun, tidak mampu berkata apapun. Dia hanya pasrah dizolimi oleh seseorang. Namun
mengapa orang ini masih dibiarkan Allah? Allah katakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian kira Allah itu tak tahu. Jangan kalian kira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Bukan Allah membiarkannya, bukan. Justru Allah semakin benci dengan mereka dengan tidak menghukum mereka di dunia. Berarti Allah lebih benci ketimbang orang zalim yang Allah hukum di dunia. Mengapa demikian? Karena kalau orang zalim yang Allah hukum, bisa dia tobat dikarenakan hukuman Allah. Tiba-tiba Allah beri dia sakit, belum mati nih, bisa dia tobat, ya, bisa dia minta maaf. Kalau ada harta orang yang dia rampas, kemudian tiba-tiba stroke dia, mungkin pada waktu itu dia bisa bertobat, dia bisa pulangkan, dia bisa bertobat, masih sayang Allah dengan dia. Tetapi kalau Allah biarkan dia sampai mati dalam kezalimannya, itu Allah tandanya lebih benci pada dia. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah menundanya hingga hari mata terbelalak. Hingga hari mata terbelalak. Kita nggak bahas kezalimannya, kita bahas kondisi ketika waktu itu, ketika hari kiamat, yaitu mata terbelalak. Fala tatrafu li syiddatil ru'b. Tidak bisa terpejam dikarenakan saking takutnya. Wala yaltafituna yaminan wala shimalan. Tidak bisa melihat kiri dan kanan. Jadi mata terbelalak, enggak bisa dikedip. Mau tidak mau dia harus melihat suasana yang sangat menakutkan itu. Kita kalau kita ketakutan, kita enggak bisa buat apa-apa. Apa yang kita lakukan? Pasrah kan? Dengan cara apa? Picing mata. Itu minimal akan mengurangi. Misalnya ada nih naik kendaraan, tiba-tiba di sana ada mobil, kita di sini kencang, kita nggak tahu mau buat apa-apa. Apa yang kita lakukan? Picing mata. Tiba-tiba datang jin depan kita takut yang luar biasa, mau lari nggak bisa, udah pipis nih, misalnya. Terus gimana? Picing mata. Udah pasrah. Kita ketemu dengan penjahat, mau dipukulnya kita, kemudian kita nggak bisa balas, lari juga nggak sanggup, sudah kaku kaki ini. Begitu kalau kita mau dipukulnya, apa yang kita lakukan? Picing mata, udah pasrah. Tapi di hari kiamat tak bisa picing mata. Memang picing Pak bahasanya. Sini apa? Merem. Bukan berem ya, berem lain lagi. Merem, picing. Oh tadi saya ini mikir apa picing ini. Tapi picing paham ya? Paham, alhamdulillah. Kita semangat tapi nggak paham. Alhamdulillah paham picing. Merem, kita bisa merem. Tapi di hari kiamat mata terbelalak, tidak bisa merem. Tidak bisa lihat kiri dan kanan. Memang mau tidak mau harus dilihat situasi yang sangat menakutkan itu. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihi tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Tergesa-gesa, seorang yang tergesa-gesa mengikuti panggilan. Muqni'i ru'usihim, leher mereka harus terangkat. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak bisa mengedip. Wa afhidatuhum hawa, hati mereka hawa. Hawa itu hampa. Ikhwah, begini. Kalau kita lagi dalam rumah, kemudian terjadi gempa, kan hati kita masih bisa berpikir nih. Apa yang kita lakukan? Segera lari keluar, ya kan? Berarti masih bisa ngomong, masih bisa berpikir. Namun di hari kiamat nanti kita bingung, takut, bingung mau ngapain kita nggak tahu, mau kemana nggak tahu. Saking bingungnya, wa afhidatum hawa, ngepong dia, terbelalak,
terpaku, semua menjadi satu. Gak tahu mau berbuat apa. Ya kalau hari biasa, hari di dunia, ketika kita misalnya terjadi sesuatu, kita katakan tolong, tolong. Artinya masih ada hasil daripada pikiran kita. Namun nanti kita itu tidak tahu mau ngapain, Pak. Tidak terfikir minta tolong. Mau tolong siapa? Mau lari kemana? Pasrah di dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Mata tidak bisa terpicing, mau tidak mau harus melihat situasi yang sangat mengerikan. Ketakutan yang sangat luar biasa pada waktu itu membuat kita tidak tahu mau buat apa. Hanya bisa termangu, hanya bisa terdiam, 1000 bahasa, kaki tidak bisa dianjakkan, mata harus terbelalak melihat situasi yang mengerikan. Wa afhidatuhum hawa, hati mereka hampa. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya lagi Allah menyebutkan lagi dalam surat Ghafir ayat 18. Masih tentang kondisi manusia pada waktu itu. Wa anzirhum yaumal azifah. Peringatkan kepada mereka hari yang sudah dekat. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Di saat itu hati akan sesak ladal hanajir sampai ke tenggorokan. Hati berdegup, hati sesak sampai ke tenggorokan. Kalau kita lihat sesak, hati ketakutan sampai sesak terkait dengan nafas, yang namanya sesak di dunia itu paling di dada. Begitu ya. Tapi ini sesaknya sudah ke tenggorokan. Gak bisa lagi buat apa-apa. Saking takutnya situasi yang dilihat, sesaknya sampai di tenggorokan. Itu gimana? Belum pernah kejadian ini. Seorang yang sesak tapi sesaknya sampai ke tenggorokan, bukan hanya di dada, ya, bukan hanya di dada, tapi sampai tenggorokan. Dia mau nafasnya di tenggorokan saja, tidak turun ke bawah, di tenggorokan saja. Begitulah nafas manusia, sesak manusia pada waktu itu. Ladal hanajiri kadhimin. Makna kadhimin ay sakitin la yatakallamun. Mereka sesak sambil diam, tidak bicara sedikit pun. Ya memang tidak tahu mau buat apa. Tidak tahu mau berbuat apa. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam surat An-Nur Allah menyebutkan lagi ayat 37. Yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubul absar. Mereka takut di hari hati dan mata terbolak-balik. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya, jadi kalau kita simpulkan yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada waktu itu saking takutnya manusia, seorang ibu tak lagi mempedulikan anaknya, wanita hamil spontan akan menggugurkan kandungannya, kemudian mata terbelalak, tidak bisa merem, tidak bisa melihat kiri dan kanan, ya. Kemudian hati kosong. Kemudian apa lagi? Iya, sesak sampai tenggorokan. Itulah manusia. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya dalam surat Zumar ayat Muzammil ayat
Allah mengatakan, fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian kafir terhadap hari di mana anak kecil akan beruban. Dalam terjemahan lain bisa diartikan, ditafsirkan, mengapa kalian juga tidak mau takut kepada Allah? Padahal kalian tahu ada hari di mana hari yang saking dahsyatnya merubah anak-anak menjadi beruban. Ya kalau kita yang sudah aki-aki gini beruban ya wajar. Tapi kalau anak-anak bayi beruban itu bagaimana? Beruban itu ikhwah bukan begitu lahir dia sudah putih rambutnya seperti apa? Kan ada yang jenis orang yang seperti itu. Albino. Ya. Ini enggak. Ketika hari kiamat terjadi, itu anak yang tadinya rambutnya hitam berubah jadi putih. Itu anak. Gimana kalau orang tua? Saking dahsyatnya, itu kan menunjukkan bahwasanya ketertakutan itu bukan hanya meliputi orang tua, tapi juga anak-anak, ikhwah. Anak-anak ketika ketika dia melihat harimau, mungkin dia nggak takut karena dia nggak paham apa itu harimau. Mungkin dikiranya ini kucing kok sudah besar ya katanya. Kepinginnya dielus-elusnya, mungkin dimasukannya tangannya. Dia nggak paham, nggak takut dia sama sekali. Karena apa? Karena ketidakfahamannya. Kalau kita orang dewasa, tahu kita khawatir, ya khawatir memasukkan tangan kita ke dalam kerangkeng harimau, bisa digigit dengan harimau. Itulah anak kecil. Tetapi di hari kiamat tuh anak kecil pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Antum melihat ada anak-anak kecil, nampaknya ada lilin yang ada apinya, mau dipegang, iya kan? Kenapa mau dipegangnya? Karena dia nggak tahu. Kita ada orang dewasa mau pegang api, coba-coba kira-kira? Nggak ada, kecuali orang yang agak gini. Udah tahu yang namanya api itu panas. Kita letakkan tangan di api pasti membakar. Begitu, mau coba-coba ilmu maksudnya. Demikian. Justru kalau ada orang yang meletakkan jarinya di atas api, kemudian nggak terbakar, kita malah curiga, ini orang pakai ilmu apa ini? Apa ilmu Sunan Kalijaga? Gitu. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada kita, ketakutan yang luar biasa itu tidak hanya meliputi orang-orang dewasa yang sudah faham, bahkan meliputi anak-anak, sampai-sampai tuh anak-anak berubah rambutnya menjadi uban putih. Itulah gambaran hari kiamat, manusia di hari kiamat pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi Allah menyebutkan nama hari kiamat itu dengan nama yang menakutkan. Yang kedua, Allah menceritakan kepada kita bagaimana kondisi manusia pada waktu itu. Yang ketiga, inqita'u ala'iqil ansab fil yaumil qiyamah, yaitu terputusnya nasab di hari kiamat. Artinya seorang ibu tak peduli lagi terhadap anaknya, anaknya tak peduli lagi dengan ibunya, si ayah tak peduli lagi dengan anaknya, tak peduli dengan istrinya, tak peduli dengan karib kerabatnya, tak peduli dengan teman-teman karibnya, teman-teman sama ngaji, nggak peduli lagi. Di hari kelak, di hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Abasa ayat 33 sampai 37. Fa idza ja'atis shakhah, ketika datang hari yang memekakkan, yauma yafirul mar'u min akhihi, di hari itu seorang akan lari dari saudaranya sendiri. Kalau hari-hari sekarang kita bisa bangga dengan
dengan saudara kita, apalagi saudara pejabat. Rek, itu adikku tuh rek, gitu kan. Bangga dia. Atau bangga dengan abangnya. Atau dia membantu habis-habisan adiknya, membela habis-habisan. Kenapa? Ini adikku. Bahkan ada yang saking ta'assubnya, adikku ini gak salah. Kalaupun dia salah, dianggap gak salah. Sudah seperti itu. Saking pembelaannya. Tapi nanti di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari manusia lari dari saudaranya. Kenapa dia lari, ikhwah? Kenapa dia gak mau mendekat? Dia khawatir karena jangan-jangan dia pernah menzolimi saudaranya. Nanti saudaranya itu nuntut. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Lari dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih. Lari dari istri anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Masing-masing orang akan mengurus dirinya sendiri-sendiri. Mementingkan dirinya sendiri-sendiri. Tidak ada lagi ngurus siapapun. Inqita al-ansab, terputus semua yang namanya karib kerabat. Terputus yang namanya semua hubungan-hubungan kekerabatan. Kolega-kolega tidak berlaku lagi pada saat itu. Semua putus, masing-masing orang akan mengurus dirinya sendiri. Seperti ketika hari berbangkit. Hari berbangkit itu kan ikhwas setelah hari kiamat ya. Hari kiamat kemudian hari berbangkit. Ketika hari berbangkit, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, manusia itu akan yuhsyarun nasu ghurlan, hufatan uratan ghurlan. Manusia nanti akan digiring ke padang mahsyar dalam kondisi dia itu tak beralas kaki, juga tidak berbaju, telanjang maksudnya, dan tidak berkhitan. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ba'dha. Kalau begitu kami melihat. Kami masing-masing melihat. Artinya enggak pakai celana begitu. Enggak pakai. Apa kita saling lihat? Apa kata Rasulullah? Kamu kira urusannya sesimpel itu? Kata Rasulullah. Kalau di dunia oke lah kalau ada yang enggak pakai celana. Enggak pakai celana bapak itu, gila kali. Masih ada perhatian orang. Tapi nanti di hari kiamat, kamu kira orang mikir ke arah sana, pakai enggak ada lagi di sana. Di sana orang sudah sibuk dengan nasib dirinya sendiri, enggak peduli orang sebelah telanjang, depan telanjang, samping telanjang, wong dia juga telanjang. Tak peduli, enggak ada yang peduli. Masing-masing sibuk dengan gimana aku nih, gimana, selamat enggak dari neraka. Begitu semuanya. Demikian juga sebelumnya hari kiamat. Orang tidak peduli lagi dengan yang lain-lain. Orang hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Apapun kejadian dengan orang lain dia tak peduli sedikit pun. Yang penting aku ini bagaimana. Begitulah nafsi-nafsinya di hari kiamat masing-masing. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing orang mengurus dirinya sendiri-sendiri. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nomor 4, yang menunjukkan dahsyatnya dan mengerikannya hari kiamat, orang-orang kafir rela memberikan tebusan. Dalam sebuah ayat surat Yunus ayat 54 Allah berfirman, walau anna likulli insanin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Seandainya masing-masing manusia memiliki kezoliman, maka jika diberi kesempatan mereka rela untuk menebusnya, menebus kezoliman yang pernah dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 18, walladzina lam yastajibu lahu
dan orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Rasulullah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya mereka memiliki seluruh harta yang ada di muka bumi, wa mithlahu ma'ahu, ditambah 1 kali lipat lagi, laftadau bih, niscaya mereka akan rela melepas itu semua demi melepaskan mereka dari ancaman azab neraka. Siapa kira-kira yang punya uang sebanyak harta bumi? Tidak ada. Belum pernah ada seorang yang memiliki harta seperti harta yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Kalikan 2. Belum pernah ada. Namun saking dahsyatnya hari kiamat tersebut, kalau seandainya manusia punya, itu akan diberikan, gak peduli mereka, yang penting mereka selamat. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, bahkan lebih parah lagi ikhwah, dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 15 Allah katakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzim bibani. Sungguh orang-orang mujrim, mereka akan rela memberikan anaknya demi menebus agar mereka tidak mendapatkan azab. Seandainya bolehlah mereka memberikan anaknya untuk menebus diri mereka dari azab, mereka berikan. Bahkan wa sahibatihi wa akhi, bahkan kalau seandainya dibolehkanlah mereka menebus azab ini dengan memberikan anak dan istrinya, mereka berikan. Wa fasilatihi allati tuwi, dan seterusnya. Artinya ikhwah, tidak ada lagi orang yang dicintai pada waktu itu. Masing-masing akan berupaya untuk menyelamatkan diri. Begitulah ikhwah, ya. Anak yang sangat kita cintai, istri yang sangat kita sayangi, di hari kiamat nanti tidak ada harganya sama sekali. Kalaupun dibolehkan, Allah membolehkan, yang mau menebusnya dengan istrinya silakan masuk surga, maka semua para suami akan melakukannya. Demikian. Dalam kondisi seperti ini yang punya suami 4 lebih memungkinkan, ya. 4 istrinya, ya Allah, istriku 4, silakan. Apalagi yang 4 dah jarang kan. Ini kan rata-rata 1 Pak, ya. 1 kan, nampak dari wajahnya 1. Demikian ikhwah, itu diberikan untuk tebusan. Demikian. Berapa anaknya? 12. Ya Allah, anakku 12. Ambillah nih, Bel. Yang penting aku jangan disiksa. Gak ada lagi harganya. Kalau sang istri tanya seperti itu juga, gimana? Suamimu jadi tebusan? Ambil aja Allah, ambil ya. Macam suami macam gini nih, ambil aja udah. Oh gitu. Di dunia aja sudah nyusahkan saya, apalagi di akhirat. Demikian, bisa seperti itu ikhwah, tidak ada lagi harganya. Ya. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Allah memberikan kita lagi gambaran, yaitu saking dahsyatnya hari itu, waktu yang sudah kita jalani, usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terasa sangat singkat. Saking dahsyatnya hari itu. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 sampai 7. Allah katakan, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Malaikat dan ruh akan naik pada Allah di hari itu, di mana hari yang lamanya sama seperti 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dalam surat Yunus ayat 45 Allah mengatakan, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Pada hari mereka digiring di padang mahsyar, mereka lam yalbathu illa sa'ah. Mereka merasa bahwasanya
sepertinya mereka baru saja diberi usia sa'atan minan nahar, sesaat pada siang hari. Di antara kita ada yang Allah beri usia sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, sampai 100 tahun. Di hari akhirat nanti dia akan merasa seperti sebentar kita telah melalui kehidupan. Seperti sebentar. Melihat kondisi pada waktu itu yang luar biasa, waktu yang luar biasa, maka penyesalan yang terjadi yang akan luar biasa. Barulah di situ kita tersadar, ya Allah, kenapa saya mengorbankan hari ini yang seperti ini hanya untuk sesaat di siang hari. Taruhlah kita katakan 1 jam, hanya untuk menikmati 1 jam. Kita mengorbankan kehidupan yang kekal selamanya. Orang yang waras tidak akan mungkin berbuat seperti itu. Tapi ya kita pada waktu itu orang-orang yang terlena dengan dunia, sama seperti anak-anak yang terlena dengan boneka-bonekanya. Dia lebih mempertahankan bonekanya yang tidak ada harganya sama sekali ketimbang cek yang 2 miliar tadi itu, walaupun hanya sebuah kertas. Sama kondisi kita ini sekarang begini nih. Ini. Ya. Itulah dia. Banyak orang-orang yang mengorbankan agamanya demi untuk dunianya. Cari kerja misalnya, boleh dek kamu kerja dengan kami, gaji berapa pak? 20 juta, tapi syaratnya kamu gak boleh sholat. Berapa banyak orang yang terbedaya dengan ini, gak apa-apa pak gak sholat, mikirnya nanti kan kalau sudah pensiun bisa taubat. Iya kalau sampai pensiun, kalau enggak. Prinsip kita sebagai seorang Islam, nggak boleh kita bekerja di mana kita di situ dilarang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu misalnya atau anak gadis kita yang kepingin kerja misalnya, mau jadi PNS, mau jadi ASN misalnya, syaratnya nggak boleh pakai jilbab, buang itu semua pekerjaan. Nggak ada gunanya itu pekerjaan. Yang memberi kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan. Kita harus tegas untuk diri kita sendiri. Kita korbankan hari akhirat demi hanya untuk sejam 2 jam ini. La ilaha illallah. Nanti baru kita memahami setelah kita melihat bagaimana hari yang luar biasa itu. Menyesal luar biasa. Ya Allah kenapa? Tapi penyesalan tidak ada guna lagi pada waktu itu ikhwan. Tidak ada guna lagi. Kita yang mungkin hari-hari malas sholat, ya kan kita rasakan. Orang sholat sunnah, kita nanti aja, sunnah aja kok nggak wajib, gitu kan? Sunnah aja kok nggak wajib. Demikian. Ya nanti di hari akhir, kenapalah saya nggak sholat sunnah? Padahal saya punya peluang untuk melakukan itu. Godaan yang luar biasa. Seperti yang kajian tadi pagi. Mengapa kita tidak bisa bertahan membaca Al-Quran setengah jam? Tapi kita bisa bertahan membaca media sosial berjam-jam. Mengapa? Demikian, di akhirat nanti akan menyesal. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman kepada setiap kaum muslimin, Iqra wartaqi fa inna manzilataka akhir surah taqra'uha. Bacalah dan naiklah tingkatmu, karena sesungguhnya derajatmu di surga yaitu di surat terakhir yang kamu baca. Ketika kita disuruh baca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Baca lagi Qul binnas, baca lagi Qul falaq. Baca lagi Inna a'tayna. Terus baca lagi. Sudah ya Allah. Habis itu aja. Iya. Baru menyesal. Ternyata hafalannya hanya trikul dengan Inna a'tayna. Demikian. Kok bisa? Sudah berapa lama Pak ngaji? Sudah 15 tahun lah, senior. Hafalan ya sampai situ aja, trikul dengan Inna a'tayna. Demikian. Tapi kan Ustadz, ada sahabat itu cinta dengan Qul huwallahu ahad sampai apa kata Rasulullah?
bahwasanya Allah memasukkan kamu ke dalam surga karena kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas. Kan ada seperti itu hadisnya. Tapi ingat, sahabat tadi itu dia membaca surah Al-Ikhlas, setelah baca Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas, kemudian dia baca surat yang lain. Artinya dia memang ketika ditanya, dia kan komplain nih teman-temannya. Ya. Kenapa kami lihat kamu itu harus baca Al-Ikhlas tambah lagi surat yang lain? Kamu baca Al-Ikhlas saja atau kamu baca surat aja? Gak usah digabung-gabung. Kata imam mereka, ya begini aja lah, kalau kalian suka aku akan baca begitu. Kalau kalian gak suka silahkan cari imam yang lain. Teman-temannya gak suka ada yang lain yang jadi imam, dia paling bagus bacaannya. Akhirnya ketika Rasulullah datang, teman-teman yang lapor, ya Rasulullah begini kejadian, begini, dipanggil dia. Kenapa kamu nggak melakukan apa yang diinginkan oleh teman-temanmu? Apa katanya? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku mencintai surat ini. Apa kata Rasulullah? Allah memasukkan kamu ke surga gara-gara kamu mencintai surat Al-Ikhlas. Kita mencintai surat Al-Ikhlas karena apa, Pak? Hah? Karena cintanya seperti sahabat? Oh, Masya Allah, pas sekali nih hadis ini dengan kaya. Pas sekali dengan saya ini. Dia suka baca Al-Ikhlas, sama dengan awak ini. Sama lah, karena kita emang tidak hari tanpa surah Al-Ikhlas kan sholatnya. Dia suka dikarenakan isinya. Kita senang dengan Al-Ikhlas karena pendeknya. Seandainya adalah surat yang lebih pendek, Alif Lam Mim Allahu Akbar misalnya, mungkin itu yang kita pilih. Seandainya ada yang lebih pendek lagi dari surat Inna Atoina. Jadi beda cinta kita dengan sahabat tadi. Yang jangan perasaan. Jangan perasaan, Insya Allah pas sekali awak ini masuk surga. Jangan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itulah beberapa hal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sangkin luar biasanya hari itu manusia langsung mereview kehidupan dia. Sebentar sekali berarti kehidupan kita melihat kondisi yang sangat mengerikan. Sebenarnya ikhwah, jangankan kehidupan akhirat, kita saja. Misalnya kita punya teman bawa anak masih kecil, tak ketemu berapa lama, anaknya sudah kuliah. Seperti tadi malam, saya udah lama nggak ketemu. Kayak ketemu anak itu masih usia 5 tahun. Tadi malam ketemu bapak ini tadinya di Medan. Ustadz, ini Ustadz yang dulu masih kecil baru lahir, Medan. Sekarang di mana? Sekarang kuliah di UGM. Berarti kan udah kuliah, sudah 22-an usianya. Coba, rasanya baru kemarin kita lihat dia masih bayi, sekarang sudah kuliah. Kan sering kita begitu, Pak ya. Ya, kalau antum merasakan seperti itu, ketahuilah antum itu sudah tua. Jangan lagi sok-sok muda. Sehat Ustaz, sehat. Ya, sehat tapi tua namanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Rasanya kan baru kemarin. Rasanya baru kemarin. Itu kita di dunia saja perasaan kita sangat cepat berlalu ketika waktu itu sudah berlalu. Apalagi di hari akhirat ketika melihat kondisi hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita keistiqomahan mumpung belum terjadi hari kiamat, terutama hari kiamat kecil yaitu kematian. La haula wala quwata illa billah. Ya ikhwah, demikianlah semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Artinya tentunya tujuannya tak lain dan tak bukan supaya kita lebih memanfaatkan waktu yang Allah berikan, terutama yang sudah merasa tua. Ya, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Ya, bukan berarti muda nggak termasuk, karena ada juga banyak juga orang muda meninggal duluan. Tapi begitulah ikhwah, sama-sama kita manfaatkan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan. La tahqiranna syai' minal ma'ruf. Janganlah kamu meremehkan sesuatu yang sifatnya kebaikan. Jangan. Misalnya ini antum punya giliran ini mineral.
Kan itu ada sedotannya. Nggak apa-apalah kali kalian tuh biar saya tusukkan ya. Terus apalah artinya ditusukkan? Mungkin orang mengira apalah artinya. Jangan la tahqiranna syai' minal ma'ruf. Jangan anggap remeh sekecil apapun perbuatan baik. Teman kita mau keluar, kita ambilkan. Mungkin yang satu sendalnya ketendang agak jauh, kita ambilkan. Sesuatu yang nggak jauh, paling 2 meter kita ambilkan. Tidak dia yang ambilkan, kita ambilkan. La tahqiranna syai' minal ma'ruf. Jangan anggap remeh dengan sesuatu yang kebaikan. Jangan sekali-sekali menganggap remeh. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Demikian ikhwah, kita tidak tahu kebaikan mana yang memasukkan kita dalam surga. Terkadang kita menganggap sesuatu hal yang kecil, tapi ternyata itu besar bagi orang lain. Terkadang kita menganggap itu besar, tapi orang merasa kecil-kecil aja. Demikian ikhwah. Kecil mungkin kita anggap, tapi Allah Subhanahu wa taala menganggap itu suatu hal yang sangat luar biasa, seperti seorang pelacur yang memberikan air minum kepada seekor anjing. Siapa yang sangka akhirnya Allah ampuni dosanya, dia menjadi orang yang muwahhidah, dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Apa bisa kita kiaskan dengan kita? Nampak kucing lagi kehausan, kucing ini kehausan ini, sedangkan pelacur ngasih minum anjing kehausan, dia masuk surga. Apalagi awak ustad, saya ustad yang dikasih minum kucing lagi, wah ini surga Firdaus ini, gitu. Bisa? Belum tentu ikhwah, belum tentu. Demikian ikhwah. Ya itu saja aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya silakan, kalau enggak ada kita pulang. Ada silakan. Silakan ibu-ibu jika ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya seseorang yang aktif ngaji sunnah tapi akhlaknya buruk. Ada seseorang yang aktif ngaji sunnah tapi akhlaknya buruk. Ada beberapa ummahat yang melihat, yang merasa tersakiti oleh perkataannya yang kasar. Dan anak alami sendiri beliau menghalangi, menghambat dalam mencari rezeki. Alami sendiri beliau menghalangi dan menghambat dalam mencari rezeki. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita harus paham, kita itu hidup sesama, pada dasarnya itu sebagai cobaan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian itu mau sabar ataukah tidak? Seorang suami bisa menjadi cobaan bagi seorang istri. Demikian juga sebaliknya. Orang tua bisa menjadi cobaan terhadap anak-anaknya. Si anak bisa jadi cobaan terhadap orang tuanya. Kita bisa jadi cobaan terhadap tetangga kita. Demikian juga sebaliknya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. Atasbirun. Kalian tuh mau sabar apa tidak? Demikian, dalam menghadapi ini, ya harus sabar. Kemanapun kita pergi, akan kita dapati orang-orang yang seperti ini. Yang terpenting kita nggak terprovokasi, kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanapun kita mau pergi, tetap saja ada orang-orang yang lisannya itu tajam. Ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang ibu. Yuksirus salat, salatnya banyak, siamnya, puasanya banyak. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Itu zaman Rasulullah. Itu zaman Rasulullah. Apa kata beliau, akhi? Apa jawaban Rasulullah? Hiya finnar, itu di dalam neraka. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah ada orang-orang seperti ini.
Kita yang menghadapi, yang merasakan perihnya, sayatan lisannya, yang pertama kita harus sabar. Itu dia yang pertama, harus sabar. Iya. Berapa banyak para akhwat sudah lama ngaji, terakhir dia cerita, saya Ustadz, dulu saya baru ngaji saya Ustadz. Kan masih pakai lipstik tipis-tipis. Orang ibu-ibu yang pakai cadar, Dek, ngaji kok pakai lipstik. Ngaji kok pakai lipstik. Ya terkejutlah ibu-ibu digitukan. Baru ngaji sekali, kepingin ngaji. Gimana sih ngaji salaf? Dapat perlakuan seperti itu. Alhamdulillah dia nggak lari, masih mau ngaji. Enggak, saya mau ngaji kok. Saya peduli apa dengan dia? Begitu. Tapi kan ada yang nggak mau datang lagi. Serem-serem kali mak-mak salafnya. Iya. Nengok ibu-ibu yang datang, misalnya jilbabnya masih kuning-kuning begitu. Dari atas pucuk kepalanya sampai ke bawah. Ya ibu-ibu yang baru datang, ya apa ini saya maling atau gimana? Demikian, bukan diramahin, tetap ada di mana-mana seperti itu. Ditambah lagi dengan persaingan jualan. Nah, yang satu jual manset, yang satu jual madu, yang satu jual propolis, yang satu jual herbal, sama-sama jualan pas pengajian. Demikian. Ini asli Pak, asli kali. Ini tanya dia lah asli apa enggak. Mereknya sama. Yang seperti itu di mana-mana akan kita dapati. Kalau antum ingin mendapati masyarakat yang tak pernah menyakiti, silahkan nanti masuk surga baru, gak akan ada. Itu dia. Tapi kalau masih dia hidup di dunia, mau disalapi gak salapi, ya tetap ada. Coba antum berapa tahun udah sudah ikut ngaji? Pernah nggak tersakiti? Hah? Pernah? Iya, orang antum bertemannya bukan malaikat. Antum bertemannya dengan manusia, bukan dengan malaikat. Demikian, makanya kita harus sabar, maafkan dan maafkan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kam na'afu an khadimina, ya Rasulullah, berapa kali kita harus memaafkan pembantu kita? Apa kata Rasulullah? Sab'una marrah, 70 kali. Bayangkan, kita pembantu kita 2 kali aja salah, pecat langsung. Iya kan, pecat 2 kali. Kemarin dikasih tahu tidak juga, pecat. Nah demikian ikhwan. Itulah kita hidup di dunia, makanya harus banyak sabar. Demikian ikhwah. Kalau ada kesempatan, kasih masukan. Tapi yang pertama sabar dulu ikhwah. Karena kalau kita nggak sabar ngasih nasihat, itu sentimennya keluar. Iya ikhwah. Kita ketika menasihati dalam keadaan emosi tidak sabar, sentimennya itu lebih nampak. Dan Allah itu hanya memberikan hidayah kepada orang yang ikhlas dan tulus dalam berdakwah. Demikian. Kan beda orang yang sedang sakit hati, Bu. Kalau bicara pikirkan dulu, Bu. Akan beda hasilnya dengan seorang yang dari tulus, bukan karena emosi. Akan beda. Apa yang diucapkan dari hati akan sampai dia ke hati. Tapi kalau apa yang diucapkan dari emosi akan tergelitik emosi orang. Gitu. Apa ya? Resek banget loh. Biarin aja, kenapa sih? Begitu. Memang lu aja yang bagus. Pada nasihat. Demikian ikhwah ya. Oleh karena itu ikhwah, sabar. Sabar itu memang senjata kita dalam bergaul. Banyaklah sabar dan memaafkan. Memang mudah. Ngomongnya sabar, memaafkan. Tapi mempraktekannya rasanya macam begitu kan. Yang begitu, sabar dan memaafkan. Demikian ikhwah ya. Ada lagi silakan. Menghalangi dan menghambat mencari rezeki. Bisa saja iya, bisa enggak. Kadang-kadang panitia pengajian membatasi yang jualan. Nah, bagi yang karena kuotanya terbatas dia tidak masuk dalam terdaftar, menghambat
rezeki, bisa saja. Maksud panitia itu bagus, tapi diartikan dengan lain bagi para pedagang, bisa seperti itu. Demikian ikhwan. Saya itu di medan panitia kajian. Jadi sakit-sakit panitia itu saya ngerti sekali. Apalagi urusan dengan orang dagang ini, pedagang. Begitu. Ya, persaingan dagang, masya Allah. Makanya sabar ikhwah ya. Banyak sabar. Kalau seandainya diperlakukan begini dan begitu, mungkin difitnah madu antum nggak asli misalnya kan, ya sudah. Ya. Biarlah Allah yang tahu begitu. Asli nih, asli. Tapi kata dia nggak asli, ya udah ini asli loh gitu. Selesai. Ngapain kita mencak-mencak kan? Siapa bilang? Gak usah begitu. Ada yang lain silakan. Ada? Pulanglah kita ini berarti cepat. Wong Surabaya tuh malu-malu bertanya. Atau memang saya perhatikan semenjak pandemi ini jarang yang bertanya. Gak tahu apa takut nular atau gimana ya. Sebelum pandemi itu di Medan juga begitu, sebelum pandemi ketika bertanya segini pertanyaan. Sekarang udah mulai offline, tanya, tak ada yang bertanya. Takut menular corona sih nggak ngerti saya. Tapi ya begitulah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kondisi kita sebagaimana semestinya. Ya, ada lagi? Bis? Oke lah ikhwah. Demikian semoga sedikit yang tadi kita sampaikan bermanfaat. Tentunya kita berharap dengan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, semoga ini bisa memicu bagi kita untuk lebih mudah berbuat baik. Dan ingat ikhwah, la tahqiranna syai' minal ma'ruf, jangan anggap remeh sekecil apapun perbuatan baik. Jangan anggap remeh. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.